Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir
berhenti. Sentuh hati kami, ubahkan hati kami seperti hati-Mu Tuhan, seperti hati-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, Haleluya. Wah, luar biasa. Hari ini kita mungkin tinggal beberapa minggu atau beberapa hari, saudaraku. Kita akan meninggalkan tahun ini dan kita akan memasuki tahun yang baru. Bagaimana tahun ini, saudaraku? Ya, apakah luar biasa? Luar biasa apa, Pak? Luar biasa persoalannya, luar biasa kesulitannya, luar biasa, Pak. Ini begini, dulu enggak begini, Pak, sekarang begini. Ya kan? Dulu enggak ada pandemi, sekarang ada pandemi. Jadi tambah susah, dulu sudah susah, sekarang tambah susah. Ya, belum yang sulit cari uang lah, pekerjaan beginilah. Dulu bisa keuntungan berlipat kali ganda, sekarang untungnya ya segini, dan sebagainya. Apanya yang luar biasa? Nah, saudaraku, seringkali kalau kita itu ditanya bagaimana hari ini, orang yang percaya dia mengatakan haleluya, puji Tuhan. Orang yang imannya kuat meskipun di dalam kondisi mungkin dia sedang lemah, tapi dia mengatakan puji Tuhan, Tuhanku baik, Tuhanku hebat. Bagaimana sepanjang tahun ini? Wah, luar biasa, perbuatan Tuhan, kejadianku dahsyat, Tuhan menolongku dan sebagainya. Beda dengan orang yang mengeluh aja, saudaraku. Yang diingat hal yang buruk aja. Nah, saudaraku, hari ini saya akan mengambil firman Tuhan yang untuk kita renungkan dari 2 ayat. Yang pertama, Efesus pasal 5 ayat 20. Ya, tentang bersyukur, bukan mengeluh. Tentang bersyukur, bukan mengeluh, saudaraku ya. Kita harus bersyukur, saudaraku, kita bisa melewati hari lepas hari, bahkan nanti akhir tahun kita memasuki tahun yang baru. Wah, haleluya, puji Tuhan. Berarti sudah ada sesuatu yang sudah Tuhan siapkan bagi kita tahun depan. Ada perkara hebat, haleluya, kita bersyukur. Ya, Efesus pasal 5 ayat 20. Dikatakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan kata-kata, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang kedua, ayat kedua adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, saudara. Dikatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ingat ya, tadi dalam Efesus dikatakan, ucaplah syukur senantiasa. 1 Tesalonika pasal 5 dikatakan, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Jadi dari 2 ayat ini, kita bisa tahu kapan kita mengucap syukur. Dapat untung besar, Pak, mengucap syukur. Sembuh mengucap syukur. Rumah besar mengucap syukur. Ya, dapat rezeki yang melimpah mengucap syukur. Bukan itu. Di situ dikatakan, ucaplah syukur senantiasa. Kapan mengucap syukur? Senantiasa. Jadi dalam kondisi baik, kondisi buruk mengucap syukur. Dalam keadaan yang wah kita bisa makan enak ya, makan ayam goreng, ikan goreng dan sebagainya enak, mengucap syukur. Waktu hanya makan sama telur goreng, tempe tahu goreng, mengucap syukur? Mengucap syukur. Setelah aku dikatakan senantiasa ini bicara soal waktu. Ya, waktu, saudaraku. Waktu dulu enggak ada pandemi mengucap syukur. Sekarang ada pandemi mengucap syukur, saudaraku. Dulu waktu kerjaan lancar, wah dapat rezekinya, labanya berkali lipat. Tokonya rame, wah haleluya, mengucap syukur. Sekarang tokonya agak sepi, mengucap syukur, saudaraku. Kan kata-kata senantiasa berarti itu tidak dipengaruhi apapun, senantiasa terus. Terus ada tertulis,
Dikatakan atas segala sesuatu. Efesus 5 ayat 20 tadi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Ini bicara apa? Bicara soal keadaan. Jadi mau keadaan hari ini, mau keadaan besok, mau keadaan yang lalu yang sudah terjadi, mau keadaan tahun depan gimana, atas segala sesuatu, mengucap syukur. Tapi keadaan saya begini, mengucap syukur. Wah, Pak Bambang enak ngomong begitu. Saudara, saya juga ada pergumulan. Saya ada kesulitan. Yang tentu saja tidak perlu saya sampaikan. Tapi belajar mengucap syukur. Itulah tanda orang Kristen. Tanda orang yang percaya. Tanda orang Kristen itu mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Karena di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan tadi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang dikehendaki Allah? Bersyukur. Kapan? Senantiasa. Dalam keadaan apa? Atas segala sesuatu. Kenapa kita mengucap syukur? Karena itu yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Mengucap syukur. Kapan? Senantiasa. Dalam hal apa? Segala hal. Dan terus berulang-ulang begitu, saudaraku. Nah, saudaraku, kalau mungkin bagi saudara itu sesuatu yang tidak masuk akal. Masa sih, saya dalam kondisi yang begini disuruh mengucap syukur. Ya enak kalau dalam kondisi yang baik. Masa dalam kondisi begini, susah, suruh mengucap syukur. Gimana caranya? Saudaraku, mungkin bagi beberapa orang bingung ya. Orang Kristen ini aneh ya. Ada kematian, bernyanyi, memuji Tuhan. Ada pernikahan, memuji Tuhan, bernyanyi. Nanti ada musibah, bersyukur sebab Tuhan baik dan sebagainya. Aneh ya orang Kristen ini ya. Saudaraku, saya beri 3 cara mengucap syukur. Supaya kita bisa mengucap syukur, ada 3 cara. Yang pertama, saudaraku, pegang prinsip ini, saudaraku. Percaya kepada kebaikan Tuhan. Kalau engkau lagi susah mengucap syukur, yuk pegang cara yang pertama. Percaya pada kebaikan Tuhan. Ada providensia Allah. Apa providensia? Providensia itu pemeliharaan Allah. Allah itu memelihara orang-orang percaya. Allah memelihara anak-anaknya. Itu kebaikannya. Dan itu tidak bisa tidak, pasti dia lakukan. Dia memelihara anak-anaknya. Matius pasal 7 ayat ke-9. Ya, Matius pasal 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Adakah? Jawabannya apa? Ya enggak ada. Masa ada seorang papa kalau anaknya minta roti, kita kasih batu. Tidak ada, pasti diberi roti. Bahkan anak saya minta bakpao, atau minta roti sosis, atau minta pizza. Saya belikan, kalau kurang tambah. Aku masih lapar, ambil lagi. Saya suruh, ini lebih. Sing kenyang. Sampai sebegitunya, kenapa? Itu Bapa yang baik. Kita ini punya Bapa yang baik. Kebaikan Allah, pemeliharaan Tuhan, berlaku atas kita yang percaya. Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 11. Rancangan Allah kepada kita rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi mungkin kadang kita tidak mengerti. Mengapa ya kok ada kejadian begini? Mengapa hidup keluargaku begini? Mengapa pekerjaanku kok begini? Kadang kita tidak mengerti. Tapi percayalah, Allah tetap memelihara kita. Di dalam kesulitan kita menjangkau rencananya Tuhan. Tetaplah percaya dengan imanmu bahwa kebaikan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kita susah menangkap, kita susah mengerti. Apa ya Tuhan, mengapa. Tapi firman-Nya mengatakan rancangannya damai sejahtera. Dia Bapa yang baik. Pegang itu. Tidak ada perkara atau kejadian peristiwa yang terjadi di luar seizin Tuhan. Ayah mertua saya meninggal itu tahun lalu, saudara. Ya, pertengahan tahun lalu. Sedangkan ibu mertua tahun 2017. Saudara, kadang istri saya juga, kenapa ya, ini orang baik, setia kepada Tuhan.
sebelum menikah, jadi waktu masih bujang. Percaya Yesus, melayani Tuhan, ikut dalam kur, saudaraku. Pelayanan di kaum muda, menikah ya di gereja, diberkati ya di gereja. Setelah punya anak pun juga masih di gereja, aktif saudaraku, setia. Punya cucu pun sudah jadi kakek nenek, ya tetap aja di gereja. Sungguh-sungguh kepada Tuhan, baca Alkitab. Tapi kenapa ya, kok dipanggil pulang ke surga? Padahal kalau dihitung waktunya masih ada yang usianya sampai 98 masih sehat. Lah ini masih usia 60-an saudaraku. Tapi kok sudah pulang ke rumah Bapa? Kadang tidak mengerti saudaraku. Tapi ternyata sekarang saya sama istri saya berunding ya, ngomong-ngomong. Untung ya, mama papa itu sudah pulang ke rumah Bapa di surga. Bukan bersyukur karena orang tua meninggal bersyukur, terima kasih Tuhan sudah pulang ke surga. Bukan itunya. Bukan, tapi bersyukur kenapa? Coba kalau hari ini. Sakit aja harus begini di rumah sakit itu ya. Wah nanti di rapid, nanti di swab. Wah ribet saudaraku. Di rumah sakit karena adanya pandemi ini. Nanti sakit ini langsung dianggap, ini kena COVID. Wah sakit ini langsung orang stigmanya, dijauhi. Coba kalau mama papa mertua tahun ini ada, kita bingung juga mau ngunjungi nanti gimana, mau enggak ngunjungi ya gimana. Tapi puji Tuhan, sekarang kita mengerti, saya dan istri mengerti. Kenapa kok tahun lalu sudah pulang dulu ayah mertua sedangkan ibu mertua sudah tahun 2017. Puji Tuhan kita mengerti. Coba kalau sekarang masih ada, saudara. Repot. Ya saudaraku, jadi ada hal-hal yang mungkin tidak mengerti kita ini. Termasuk saudaraku, dengan adanya pandemi atau corona ini kita melihat kebaikan Tuhan. Bukan kita melihat COVID-nya, bukan. Bukan melihat kesulitannya, bukan melihat wabahnya, bukan. Pak tahun ini susah Pak karena ada wabah, jadi ini susah, kerjaan susah, uang susah dan sebagainya. Jangan lihat itunya. Lihat Tuhan, lihat kebaikan Tuhan. Saudaraku sejak bulan Maret, di mana adanya wabah itu saudaraku, jam doa kami sekeluarga makin bertambah. Kalau dulu hanya sehari 2 kali, sekarang sehari 3 kali. Bahkan kalau dulu doa, ya berdoa, sekarang ada penyembahannya. Kami kumpul bersama, lebih banyak waktu bersama. Bahkan punya jam-jam doa pribadi, makin ditambahkan saudaraku. Dan itu setiap hari. Ya, dengan adanya hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, tapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Ada hal-hal yang mungkin kita merasa kok begini ya, tapi bukan berarti Tuhan itu meninggalkan kita. Pemeliharaannya tetap berlaku untuk kita. Hati-hati saudaraku. Jangan percaya dengan dongeng-dongeng atau mungkin ilustrasi-ilustrasi khotbah yang mengatakan bahwa Allah itu memberi berkat di balik bencana. Tidak ada itu. Itu hanya ilustrasi yang dibuat manusia supaya bisa dimengerti, diterima oleh jemaat gampang gitu. Tidak ada itu saudara. Ingat ya firman Tuhan tadi mengatakan, ada enggak seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Tidak ada minta roti yang langsung dikasih roti. Tidak ada bapak itu, tak kasih batu kerikil dulu ya, coba digigit-gigit dulu, nanti 5 menit baru tak kasih batu, baru saya kasih roti. Enggak ada, langsung diberi roti. Nah sekarang kan banyak, ada dongeng lah, ilustrasi lah, cerita-cerita yang enggak fakta lah, buatan manusia, terus seakan-akan, Allah itu memberi berkat di balik musibah. Wah ini saudaraku. Ini bukan ajaran firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Ada pemeliharaan Tuhan. Karena itu bersyukur. Itu ya. Yang pertama itu ya. Bersyukur. Percaya akan kebaikan Tuhan. Yang kedua. Gimana caranya supaya saya bisa bersyukur? Saudaraku, yang kedua, lihat kemungkinan yang lebih buruk. Lihat kemungkinan yang lebih buruk. Atau pikirkan ada kemungkinan yang lebih buruk. Sehingga kita bisa bersyukur. Contoh saudaraku ya. Ada orang yang punya rumah kok kecil ya. Dia lihat rumah yang besar, kepingin rumah besar, rumahku kok kecil. Membuat dia tidak bersyukur. Bahkan nanti akhirnya malah ada dosa iri hati. Bahaya kan? Tapi kalau dia lihat, walaupun rumah ini kecil, tapi punya sendiri. Daripada ngontrak. Terima kasih Tuhan.
Yang ngontrak, gimana bersyukurnya? Puji Tuhan bisa ngontrak ya, daripada ngekos. Hanya ukuran 3x4. Untuk suami istri punya 1 anak. Waduh ya apa ya, terima kasih Tuhan bisa ngontrak. Dan sebagainya. Lihat sesuatu yang lebih buruk yang terjadi. Kalau orang hanya punya mobilnya kuno. Mobilnya lama. Aduh mobilku kok lama, mobil kuno saudaraku ya. Bersyukur. Daripada tidak punya mobil malah punya sepeda motor. Kemana-mana kehujanan. Ya. Terus gimana yang punya sepeda motor? Bersyukur. Daripada kemana-mana naik bemo, naik ojek, mikrolet. Tak enak saudaraku. Ya, tidak bisa bebas, tidak bisa kesana. Ya. Bersyukur. Apalagi nanti yang naik bemo, naik mikrolet. Gimana cara bersyukurnya? Bersyukur saudaraku kita yang naik bemo, naik ojek, tidak perlu mikir cicilan. Yang masih nyicil mobil, nyicil sepeda motor, bingung cicilan saudaraku. Kita bersyukur kan? Yang naik bemo, naik ojek, kita punya sopir pribadi. Kan begitu saudaraku ya. Bersyukur, jangan ngomel. Banyak hal kita ini bisa bersyukur. Kita punya keluarga yang baik. Ya, kita punya pekerjaan. Kita punya Tuhan yang baik. Yang selalu memelihara kita. Bersyukur saudaraku. Ya, jangan melihat sesuatu yang lebih. Itu membuat kita jadi down. Membuat iman kita jadi lemah. Terus kita jadi nanti akhirnya iri lah dan sebagainya lah. Untuk apa? Lihat apa yang kita punya itu dari Tuhan. Kita sehat. Bahkan hari ini kita bisa melalui hari-hari yang lalu. Berbulan-bulan kita bisa melalui. Itu karena penyertaan Tuhan. Bersyukur. Mungkin keadaan kita tidak sama seperti dulu. Tetaplah bersyukur. Karena Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita. Yang kedua saudaraku, bandingkan atau pikirkan kemungkinan yang bisa terjadi yang lebih buruk. Tapi keadaan kita lebih baik. Nah itu kita bisa bersyukur. Yang ketiga, yang terakhir. Ini yang penting ya. Yang ketiga tidak bisa lepas ini. Harus ada ini. Selain tadi ada providensia pemeliharaan Tuhan. Percaya kebaikan Tuhan. Yang kedua, pikirkan sesuatu yang mungkin bisa terjadi yang lebih buruk. Sehingga kita melihat kita kok, oh ternyata saya masih. Nah itu kita bersyukur. Yang ketiga, yang penting ini saudara. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang mau dan mampu. Bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Dia mengabulkan, memberikan sesuai dengan waktunya. Bersyukur saudara. Jadi kalau keadaan kita mungkin hanya punya sepeda motor, bersyukur dan berdoa beriman. Tuhan bisa memberiku mobil suatu saat. Kalau mungkin rumahnya masih ngekos atau masih ngontrak, bersyukur dan beriman bahwa punya Tuhan yang akan memberi engkau rumah yang permanen. Mungkin engkau belum memiliki keturunan. Bersyukur saudaraku dan beriman Tuhan bisa memberimu keturunan. Mungkin engkau sedang cari pekerjaan, susah hari-hari gini cari pekerjaan. Bersyukur karena Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Memberi solusi yang terbaik, mengirimkan, membuka lowongan kerja untuk saudara. Bahkan apapun yang kita hadapi, kita bisa mengatakan terima kasih Tuhan. Aku punya Engkau yang dahsyat. Hari-hari aku lewati, bahkan tahun depan pun aku bisa melewati. Karena aku punya Tuhan yang mau dan Tuhan yang mampu. Saudaraku, soal mau dan mampu, itulah Tuhan kita. Karena kalau manusia, saya ini mau ngajak istri dan anak-anak ke Bali. Ya, untuk pelayanan, juga untuk mengunjungi keluarga, karena ketemunya hanya setahun sekali, saudaraku. Tapi di sana juga ada pelayanan di gereja, saudaraku. Mau ngajak, ya. Terus mau naik pesawat, mau. Kita 4 orang, tapi belum mampu. Harga tiketnya, wow. Kan gitu. PP itu saudaraku, luar biasa saudaraku ya. Apalagi nanti kalau sudah sampai sana, berangkatnya tidak bawa tas ke Bali. Pulang dari Bali bawa tas saudaraku. Belum oleh-olehnya dan sebagainya. Jadi kalau naik pesawat, saya mau. Tapi belum mampu. Mahal saudaraku PP itu. Banyak orang juga, saya mau ya, mau buat rumah yang bagus. Berlantai 2 mungkin, yang hebat. Punya, saya mau membelikan kamu hadiah, tapi belum mampu. Ada juga orang yang mampu.
kaya saudaraku. Ke luar negeri gampang, punya villa. Waduh, nanti kalau lagi rekreasi akhir pekan Sabtu Minggu di villa. Ada kolam renangnya, wah mampu orang kaya. Tapi belum tentu mau memberkati istrinya. Belum tentu mau memberkati gereja. Belum tentu mau menabur benih atau memberkati orang-orang yang berkekurangan. Nolong orang-orang yang sedang susah. Belum tentu mau. Orang mampu belum tentu mau. Orang mau belum tentu mampu. Tapi Allah kita, Dia Allah yang mau dan mampu. Yesaya 43 ayat 2. Ya. Yesaya 43 ayat 2. Lihat, Dia menyertai kita dengan kehebatannya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Setiap hari kita lewati bersama Tuhan, yang menyertai kita, Tuhan yang mampu menyelamatkan kita, Tuhan yang mampu menolong kita, Dia mau dan mampu. Sebagai ayat penutup, saudaraku, mari kita baca dalam Mazmur pasal 46 ayat 1. Kita punya Tuhan yang hebat, karena itu kita bisa bersyukur. Kalau mungkin hari ini engkau sedang lemah, sakit, katakan, aku punya Tuhan yang menyembuhkan. Aku punya Tuhan yang buat hidupku berkelimpahan. Aku punya Tuhan yang mengubahku luar biasa, hidupku diberkati. Katakan itu. Itu membuat kita bersyukur. Bukan bersyukur, Tuhan terima kasih untuk penyakit ini. Bukan. Tuhan terima kasih ya aku dipecat dari pekerjaan. Bukan. Terima kasih Tuhan hidupnya melarat, hidupku melarat. Bukan itu. Aku bersyukur aku diberkati. Aku bersyukur Tuhan membuka lowongan pekerjaan untukku. Aku bersyukur Tuhan menyediakan jalan keluar. Aku bersyukur Tuhan menyertaiku. Yuk kita baca. Mazmur pasal 46 ayat 1. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Saudaraku ya, di situ dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayo kita mengucap syukur setiap hari. Bangun pagi, langsung mengucap syukur. Jangan yang lain-lain dulu. Langsung duduk, sembah Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, bersyukur. Percaya pada kebaikan Allah. Ya. Pikirkan mungkin sesuatu yang lebih buruk bisa saja menimpa kita. Tapi kita masih dilindungi Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang sanggup mengubah keadaan kita. Tuhan yang sanggup memberi mujizat. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bulan demi bulan, bahkan hari lepas hari kami lalui bersama Tuhan. Setiap waktu tidak ada waktu di mana Engkau jauh dari kami. Engkau selalu dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Keadaan kami Tuhan yang mengubahkan. Persoalan kami Tuhan yang menolong kami. Tuhan yang menguatkan iman kami sehingga kami tetap berpegang pada firman-Mu. Hidup sesuai dengan jalur firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya ada sesuatu terjadi dalam hidup kami. Tuhan bekerja memberkati kami. Pada akhirnya kami mengangkat tangan kami terima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.